selamat datang di Kabar Bisnis. Dan kali ini kita punya berita yang wah ini mencengangkan dan kita nggak bakal bertele-tele karena ini penjelasannya cukup rumit. Dan kalian bagi para pelaku usaha yang berjualan di marketplace ya, baik itu Shopee, JDID, Bukalapak, Tokopedia, ayo merapat-merapat karena ini diskusian betul-betul membingungkan, penting buat kalian penting gitu juga ya. itu. Karena terkait dengan pajak yang katanya akan diterapkan ini. Wow, dalam berapa waktu pajaknya nih? Pajaknya berapa? Ya pokoknya simak terus dan silakan jika ada yang mau berkomentar nanti setelah video ini kita bahas, silakan boleh komentar di bawah. Oke. Ini berita datang dari TV One yang membahas tentang online shop kena PPN 10%. Nah 10% kok gila. 10% itu kan wah ya lumayan lah ya. HPP jadi bertambah. Seperti itu. Kita lihat video yang pertama. Selanjutnya di tengah euforia Hari Belanja Online Nasional, kabar kurang baik datang dari Direktorat Jenderal Pajak. Dirjen Pajak kembali menambah 2 toko online atau marketplace, yakni JDID dan Shopee, ke dalam perusahaan yang wajib memungut pajak pertambahan nilai atau PPN atas barang dan jasa digital yang dijual kepada pelanggan Indonesia. Terhitung mulai 1 Oktober, pelanggan yang belanja di kedua platform tersebut akan dikenai PPN sebesar 10%. Selain kedua perusahaan tersebut, terdapat 10 perusahaan digital lainnya yang ditetapkan sebagai pemungut PPN. Di antaranya adalah Twitter, Zoom, Microsoft, dan LinkedIn. Oke, itu ya teman-teman ya. Iya, tadi beberapa perusahaan yang dikenakan pajak secara general. Jadi ya kalau dilihat dari dari berita dan narasi yang dibawakan, menurut pendapat saya ini orang yang berjualan di Shopee itu kena 10%. Iya, kena gitu. PPN ya. Kena PPN karena dia berjualannya di PT yang memang kena wajib untuk memungut. Iya, wajib untuk memungut. Tadi kan seperti Shopee dan JDID yang masuk ke dalam daftar seperti itu. Jadi ya teman-teman ya silahkan pikirkan strategi yang baru terhadap kenaikan dari PPN ini. Dan menariknya juga kata si mbak reporternya itu dikatakan ada kabar buruk gitu. Ada kabar buruk. Mulai tanggal 1 Oktober nih ya, mulai 1 Oktober bakal ada pemungutan pajak PPN ya. Iya, kepada si PT tadi. Si PT tadi disuruh untuk memungutnya kepada seluruh penjualnya. Seluruh penjualnya, kayak gitu. Siapapun itu gitu ya. Iya, siapapun. Ini menurut dari TV One. TV One gitu. Oke. Ini ada lagi perbandingan berita dari CNBC. Nah, kalau menurut CNBC seperti ini nih ya, narasi dari headline-nya. Siap-siap, mulai Oktober belanja di Shopee kena 10%. Ini langsung Shopee-nya yang di branding di awal. Nah, secara singkat yang bisa kita lihat ada narasi yang cukup mencengangkan di sini. Khusus dibacain aja deh ya. Ini ada narasi yang akan berbeda dengan yang TV One tadi. Nah, seperti itu. Nanti akan saya tampilkan di sini di layar. Khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk sebagai pemungut, maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri yang menjual marketplace tersebut. Ujar Direktur Jenderal Pajak Kemenkes Suryo Utomo. Nah itu ya, itu kata Pak Utomo. Kita bisa kita perjelas khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri yang ditunjuk untuk sebagai pemungut. Nah, Shopee kan tadi sebagai pemungut ya. Pemungutnya, betul. Pemungutnya itu Shopee. Nah, kemudian maka pemungutan PPN hanya dilakukan atas penjualan barang dan jasa digital oleh penjual luar negeri. Nah, ini bagaimana dengan penjual orang Indonesia? Apakah kena atau enggak?
penjual luar negeri yang menjual melalui marketplace tersebut. Lewat Bentar Shopee. dulu nuh. Itu bukan, kalau menurut saya nih ya, itu bukan objek penjual luar negeri ataupun penjual dalam negeri. Maksudnya penjual luar negeri mungkin si PT-nya nuh. PT-nya itu udah ada di redaksi awal deh. Maksudnya gini kan, khusus untuk marketplace yang merupakan wajib pajak dalam negeri ditunjuk sebagai pemungut. Nah, si PT-nya mau Shopee ini milik luar negeri, dia itu ditunjuk untuk memungut si Shopee-nya. Kepada siapa? Kepada orang-orang yang jualan di marketplace-nya. Mungkin, tapi kalau menurut saya sih ini penjual luar negeri itu adalah ya si PT-nya tadi ini diperjelas mungkin narasi marketplace ini diperjelas dengan penjual luar negeri. Ya, nah nanti akan ada penjelasannya juga itu di kategori Shopee-nya. Kan ada tuh di Shopee itu nanti ada kategori-kategori yang bisa dipungut oleh PPN ini deh. Oh, oke. Kita lihat Makin ya. Makin penasaran kan? Oke, Karena oke. ini ada dua ya, bisa ada dua interpretasi tadi. Iya, Yang pertama ini si marketplace-nya itu memungut semuanya. Iya, betul. Ada juga hanya tertentu. Ada, kalau menurut Dino tadi kan dibilang penjual luar negeri itu penjual orang yang berjualan di luar negeri. Dan berarti orang yang berjualan di dalam negeri enggak gitu. Kemungkinannya enggak. Mungkin ya. Tapi kalau menurut saya sih itu memang untuk si siapa? Semuanya. Untuk semuanya, baik luar negeri maupun dalam negeri gitu. Oke, kita lihat artikel. Biar lengkap sih, Ya. biar lengkap ya teman-teman baca juga kan tadi udah ditampilin tuh judulnya ya. Ya, judulnya. Dibaca juga deh seluruhnya. Nah, sekarang kita lihat dari artikel langsung dari Shopee-nya. Ternyata seperti ini Nu. Presentasi bea masuk PPN dan PPH. Daftar presentasi bea masuk dan PPN dan PPH. Ini kayaknya kerajinan nih Nu. Yang bikin listnya. Iya. Kita lihat ada pakaian tuh ya, pakaian wanita. Bea masuknya 25%, PPN-nya 10%, PPH-nya 7,5%, penyesuaiannya 13%. Nah, teman-teman, ini kita lihat websitenya ini seller.shopee.co.id di tanggal 10 September 2020 ya, hari Kamis ya. Hari Kamis, nggak tahu nanti. Apakah nanti akan berubah kita nggak tahu. Tapi di sini kita udah scroll ya di awal, udah lihat banyak banget kategorinya, pakaian wanita, pakaian laki-laki, pakaian anak. Terus juga pakaian pria, ada lagi di sini sepatu wanita, kemudian sepatu pria, kemudian tas wanita dan lain-lain seperti itu. Yang ini kategori ini, pretelan ini itu dikenakan pajak PPN gitu kan. Iya. Nah, tapi ada deh yang nggak kena. Kok bisa begitu? Aku udah baca semuanya ya dari atas sampai bawah yang banyak ini. Itu nggak ada kategori elektronik kayak kamera, HP nggak ada deh. Berarti kalian menjual HP sama elektronik aja seperti itu ya? Ini gimana coba teman-teman? Ini gimana gitu kan? Tapi masih bingung lu yang tadi. Ini sebenarnya si penjual dalam negeri kena nggak sih? Ya itu kita juga bingung deh. Kan tadi kita berdebat tuh kan. Ini menurut dirimu ini kena karena Shopee itu siapapun yang penjual di dalam Shopee itu bakal kena. Tapi kalau di Shopee ini ada kategori, menurutku kemungkinannya enggak. Cuman ini juga kita belum bisa dapat berita yang jelas ya teman-teman akan seperti apa karena nanti dimulainya tanggal 1 Oktober mungkin kan masih ada proses nih 20 hari ya. Sekarang itu kita mulai merekord video ini tanggal 10 nih ya. Masih ada 20 hari ke tanggal 1. Mungkin ada regulasi yang akan berubah. Tapi yang jelas ini itu menurut kita nih ya, menurut aku sih ini agak menyusahkan buat teman-teman pelaku usaha. Iya, bener banget, menyusahkan buat teman-teman pelaku usaha dalam artian ya. Jadi konsentrasi si customer itu daripada beli di marketplace A misalnya, katakanlah Shopee, mendingan langsung chatting ke penjual ya. Iya. Dan misalkan kan ini ya tadi kita pengen jualan ke luar negeri, ekspansi jualan ke luar negeri. Oh, harus pajak ini, ngurusin ini itu. Administrasinya rumit kayak gitu. Bayar pajaknya besar kayak gitu kan. Iya. Coba kalau misalkan pemerintah itu menjadi fasilitator kita untuk jualan, membuat rakyat-rakyatnya lebih senang berjualan gitu ya, menciptakan
ekosistem yang baik lah. Kayak gitu. Contoh aja gini Nu, kan banyak tuh orang-orang Indonesia yang sering beli apa namanya produk-produk Korea. Ya, kayak gitu. Ya kan ya. Kenapa tidak atau bisa kemungkinan kan ya Indonesia tinggal bekerja sama saja dengan si Koreanya langsung. Betul, betul. Karena kan itu sudah menguntungkan negara Korea dalam artian bahwa banyak nih data misalnya suguhkan data ke negara Korea 1 juta penduduk Indonesia misal ya beli produk Korea apa nih feedback buatnya negara misalnya jangan dimahalkan lah harganya gitu. Yang penting ekonomi berjalan, arus uang itu cepat keluar masuk kayak gitu ya. Nah itu yang paling penting sih kalau misalnya di dunia perekonomian arus apa namanya uang masuk keluar itu kalau semakin banyak semakin bagus. Iya betul. Iya nggak sih? Betul. Transaksi jual beli semakin banyak semakin bagus gitu. Yang bahaya adalah ketika banyak uang baik negara manapun tapi tidak ada transaksi pertumbuhan ekonomi akan melambat. Nah itu pertumbuhan ekonomi kan kalau banyak transaksi pertumbuhan itu kelihatan ya. Iya. Dan dikhawatirkan ketika online shop ini apa namanya PPN-nya naik, ini tidak akan terjadi transaksi di online shop tersebut. Iya gitu. Iya kayak gitu. Iya gak sih? Dan patut itu disayangkan sih. Iya patut disayangkan. Sebagaimanapun si online shop tersebut iklan gede-gedean dengan mendatangkan artis Korea, bahkan kemarin Cristiano Ronaldo datang menjadi brand ambassador, percuma ketika memang PPN-nya gede. Karena tadi dikhawatirkan nilai daya beli masyarakat jadi berkurang karena ada pajak yang cukup besar 10% itu. Iya, seperti itu. Kayak gitu. Ya, cuman ini kan belum tahu ya kita ya. Kita kan baru berdebat dan menurut opini saya kan tadi seluruh seluruh yang jualan di online shop Shopee ini yang kena, tapi kan menurut Dino belum tahu. Tadi kan hanya penjual luar negeri doang. Meskipun kita bukan pakar ekonomi ya, tapi kita pelaku usaha yang mengerti kena dampaknya gitu. Kena dampaknya gitu, merasakan gitu. Masyarakat yang kena dampaknya kayak gitu. Nah, seperti itu. Nah, oke, itu cukup ya berita-berita yang tentang PPN 10%. Sekarang kita akan memberikan tips dan trik dari pejuang UMKM juga sih. Dan kalau misalkan tadi perdebatan kita, diskusi kita misalkan nggak sependapat, silahkan kolom komentar ya. Ya silakan. Kalau sepakat ya silahkan di komentar juga. Silakan kalau kalian mau berkomentar tentang PPN ini ya silahkan boleh berkomentar di bawah. Oke, kita asal sopan ya. Iya. Oke, seperti itu. Kita lihat tips dan triknya nih. Boncos banget gara-gara pajak Shopee naik. Lagi hype banget kan beritanya di mana-mana kalau sekarang Shopee nerapin pajak dan itu cukup tinggi. Sebelum ini sebenarnya Shopee juga udah nerapin pajak gituan guys, potongan gitu. Nah, aku mau nawarin sedikit solusi yang pernah aku lakuin untuk online shop aku. Solusinya adalah dengan menaikkan harga untuk orderan di Shopee. Kalau dari online shop aku sendiri itu memang aku menerapkan 2 harga. Jadi order by WhatsApp atau offline itu beda dengan harga yang di Shopee. Tapi di sisi lain aku juga pakai penggiringan opini gitu. Aku sering bikin pengumuman kayak gini. Halo guys, mohon maaf ya kalau di Shopee memang harganya akan 3 sampai 5.000 lebih mahal daripada kalau kalian order via WhatsApp. Tapi nggak masalah loh, karena kalau di Shopee kalian bakalan dapetin free ongkir. Nah, jadi menurut aku nggak ada masalah kok kalian kalau naikin 3 sampai 5.000 buat di Shopee, karena mereka juga bakalan dapetin subsidi ongkir sampai dengan 20.000 loh. Semoga membantu ya, jangan lupa follow untuk tips dan trik lainnya. Oh tuh kan benar, gimana dong? Nah, jadi kalau si pengusaha ini, penjual online shop ini ya, dia bilang ada 2 trik. Pertama by WhatsApp atau penggiringan opini. Betul. Jadi dia di online shopnya sendiri, misalnya entah itu dia di websitenya atau di Instagramnya, itu ada order by WhatsApp dan ada order by online shop. Ada order by Shopee gitu. Kalau misalnya order by WhatsApp itu harga akan lebih murah daripada yang Shopee. di marketplace kayak Shopee kayak gitu ya. Cuman kalau misalnya di Shopee tadi gimana penggiringan opini anu? Jadi kan gini, dia itu kan di Shopee itu ada si penjual itu dipungut lah ya, ada pajaknya. Artinya dia harus naikin harga kayak gitu kan biar dapat untung. Nah, untuk dapat untung ini bagaimana tetap terjual karena kan si konsumen nggak mau nih harganya mahal. Nah, dia menggiring opininya
nggak apa-apa kak, harganya agak mahal, cuman kan kakak nggak dapat ongkir tuh. Ongkir kan misalkan bisa sampai 20.000 kayak gitu misalkan. Nah kan punya potong naik harga 5.000 dengan dapat ongkir gratis, ongkir 20.000 kan untung juga kayak gitu. Seperti itu. Nah. Jadi tetap fair ya, tetap siapa sih customer tuh diberikan pilihan. Jadi jangan sampai karena PPN naik di Shopee naik, PPN-nya ya di Shopee jadi sepi gitu. Iya. Karena kan Shopee pun punya punya fitur free ongkir. Iya. Tapi aneh sih deh. Kayak di Shopee atau itu emang boleh ada via WhatsApp. Enggak. Dia ngasih taunya mungkin di Instagramnya, gitu ya? Di Instagram. Dan tadi pun memberitahukannya via atau via di chatroomnya deh, atau di chatroom Shopee-nya. Kita tutup mata lah ya. Kalau itu kita tutup mata, terserah. Oke, intinya seperti itu ya. Tetap kalian memberikan alternatif lain kepada customer. Iya, cari-cari celah lah ya. Dan juga harus pinter-pinter marketing gitu ketika memang ada kondisi yang seperti ini. Makanya setiap online shop itu wajib punya, bukan wajib sih ya, terserah kalian. Kalau misalnya bisa punya YouTube ya, untuk edukasi mungkin, atau punya TikTok seperti itu, punya Instagram dan lain-lain. Nah, oke, itu aja sih untuk hari ini, cukup seru. Iya, ini seru banget ya. Karena akan berlangsung benar-benar dekat dengan kita kayak gitu ya, pajak-pajak kayak gitu kan yang jualan. Oke, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa di like, di subscribe, kemudian dan komen sebanyak-banyaknya di bawah. Oke, kita lanjutin diskusian kita di bawah ya. Ya, sip. Oke, sampai jumpa di vlog kita selanjutnya. Bye-bye.